Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 jam 17:10, Mbah Wira ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar ya. Ini ada dari Cah Kramat 17 jam yang lalu komentarnya. Mbah, kenapa kalau beli secara Tempo itu cuma dapat nama kodam doang, azimatnya nggak dikasih? 6 jam yang lalu tanya pertanyaan serupa. Mbah, kenapa yang bayarnya secara Tempo kok nggak dikasih vesselnya? Jadi gini Bapak Ibu semua, melihat harga azimat di Mbah Wira itu mudah, yaitu apa? Patokannya usia. Kita ambil contoh ya, ini ada Demon Api nomor 631. Harganya itu ikut usia. Ketika usianya 37.000 tahun, berarti harganya 37 juta. Namun, karena kondisi ekonomi global yang memburuk, Mbah Wira ingin banyak membantu teman-teman sekalian. Harga ini Mbah Wira turunkan jauh sekali. Dari 37 juta tinggal berapa? Kita lihat. Tuh, harganya 37 juta. Ya, kalau mau dicicil ya, harganya itu Pak, nggak boleh promo ya. 1 juta per bulan selama 37 bulan. Pasta 37 juta, nggak ada bunga. Di Mbah Wira ini nggak ada bunga. Nggak ada DP juga. Atau harga 8 juta itu cash. Ya, jadi Mbah Wira turunkan banyak, Mbah Wira bantu. Kalau mau dicicil yang 8 juta ini, udahlah nggak apa-apa. DP-nya 6 juta ya, sisanya 2 juta. Jadi kalau harganya 8 juta, pembayaran pertamanya 6 juta, kan sisanya 2 juta. Berarti kan tanpa bunga toh? Yang sisa 2 juta itu dicicil 2 kali per bulan 1 jutaan, sudah mudah ya sebetulnya. Nah, di sini klien menjawab bagaimana kalau dicicil dengan DP berapa? Anda tahu? Tuh, 2 juta. Ya, dari DP 6 juta kalau ditawar lagi 2 juta ya berat, Pak. Tapi pada akhirnya ya, ini tanggal berapa toh? Tanggal Selasa ya, hari Selasa kemarin. Pada akhirnya hari Rabu itu kemudian Mbak Wira izinkan, Pak, kalau mau di DP 2 juta ya sudah nggak apa-apa, saya bantu. Ini tolong dibaca dulu ya, nanti untuk ya halaman persetujuan ini akan Mbah Wira banyak tayangkan di banyak video supaya bisa dibaca bersama-sama. Bahwa ada term and condition yang Mbah Wira ingin Anda pahami sebelum Anda membeli azimat di Mbah Wira. Yang paling utama adalah tidak ada jaminan apapun. Kenapa? Karena memang nyatanya kodam bukanlah Tuhan yang berkuasa mengabulkan semua permintaan kita. Kodam adalah rekan kerja atau sarana usaha, sarana ikhtiar batiniah yang tetap perlu usaha nyata sebagai jalan masuknya Tuhan. Contoh, Mbah, saya mau maju ke medan perang. Oke, lalu apa? Saya pengen sarana proteksi keselamatan diri. Ada nih helm sama Kevlar. Helm itu wasilah pelindung kepala, Kevlar itu baju rompi anti peluru ya. Itu wasilah untuk melindungi badan supaya nggak tertembus peluru. Beli Mbah itu Mbah. Ya beli Pak. Helmnya kan dibuat juga kulak bahan. Kevlar anti peluru juga kulak bahan. Diracik sedemikian rupa dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, jadilah alat-alat pelindung tadi. Ada jaminan nggak Mbah kalau saya maju perang pakai helm sama pakai rompi anti peluru ini pulang juga selamat? Ya nggak ada jaminan Pak. Ya, sebagaimana helm dan rompi anti peluru, kodam itu juga adalah sarana. Bagian dari ikhtiar kita. Bagian dari usaha kita. Kalau Anda nanti pulang minta selamat, ya mintanya pada Tuhan. Tapi kan tetap kita ikhtiar Pak. Semua tentara yang maju ke medan perang semua pakai senjata. Maka dari itu kalau pengen selamat ya pakai rompi anti peluru, pakai helm. Tapi ada jaminan nggak Mbak selamat? Ya nggak ada juga. Karena ya itu tadi loh. Kodam atau helm itu bukanlah Tuhan yang berkuasa mengabulkan semua permintaan kita. Helm atau rompi anti peluru itu adalah sarana kerja, sarana ikhtiar. Ya, tetap butuh usaha nyata. Orang maju medan perang butuh strategi. Nggak pakai strategi ya mati duluan Pak, kena tembak. Gitu loh. Ini kan saya rasa mudah ya untuk dipahami ya. Kita kembali. Kita kembali ke sini ya. Jadi kenapa kemudian kalau
Tempo itu nggak dikasih Pak Faisalnya ya. Ini ada yang jawabnya, sudah ada yang jawab nih dari Mas Fahru ya. Azimatnya bukan nggak dikasih Pak, melainkan diberikan saat nanti sudah lunas. Kenapa kok begitu? Jadi gini Bapak Ibu ya, orang itu bermacam-macam, tidak semuanya baik, setuju ya. Ada orang yang ketika kita percaya dia amanah. Mbah boleh dicicil? Iya boleh, nggak apa-apa. Mbah azimatnya boleh nggak dikirim duluan? Apakah Anda bisa saya percaya Pak? Jawabnya bisa Mbah. Oke saya kirim duluan. Alah nggak lama Pak, sebulan 2 bulan kabur, nggak bayar. Alasannya macam-macam Pak. Ada yang ibunya sakit, ada yang istrinya sakit, ada yang anaknya sakit, ada yang bapaknya sakit, ada yang Mbah saya nggak bisa bayar dulu karena anak saya butuh sekolah dan sebagainya. Padahal butuh sekolah itu kan udah beberapa bulan yang lalu, tapi sampai sekarang nyatanya nggak bayar. Dan yang seperti itu banyak, puluhan. Puluhan. Niat saya tuh pengen membantu orang, tapi apa daya yang dibantu ya kayak gitu-gitu orangnya modelnya. Puluhan, betul-betul puluhan. Itu total kerugian dari penjualan azimat yang orangnya nggak bayar tuh sekarang udah 300 juta lebih. Tapi ya nggak apa-apa. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Walaupun sebetulnya berbuat baik itu bukan kewajiban kita loh ya. Ada orang miskin, bukan kewajiban kita untuk membantunya. Ada orang lapar, bukan kewajiban kita untuk memberinya makan. Ada orang bodoh, bukan kewajiban kita untuk memberitahunya. Ada orang bodoh, bukan kewajiban kita untuk memintarkannya. Ya. Ada orang susah, bukan kewajiban kita untuk merubahnya. Kewajiban itu ada di tangan masing-masing. Manusia itu adalah khalifah, pemimpin untuk dirinya sendiri kok. Kalau nggak bisa mimpin dirinya sendiri, kenapa kita harus susah-susah mimpin dirinya gitu loh Pak. Kita lanjut. Jadi orang itu bermacam-macam. Ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Itulah kenapa Mbah Wira putuskan bahwa azimat itu akan diberikan setelah lunas. Namun akses terhadap khodam itu sudah diberikan sejak awal. Ketika Anda membayar untuk pertama kali, itu akses kepada khodam langsung sudah diberikan. Di luar nggak ada Pak yang tempo bisa sampai 37 bulan itu nggak ada Pak. Rata-rata 2 kali 3 kali ya sudah. Bahkan sebetulnya ini kalau petunjuk guru saya itu harusnya cash. Namun karena ya udahlah, nggak apa-apa, namanya orang susah pengen merubah hidup, bisanya cicil ya nggak apa-apa lah Mbah Wira kasihkan, Mbah Wira izinkan. Tapi ya itu lagi kembali, ketika azimatnya dikirim duluan kabur Pak orangnya. Dan itu udah puluhan kali Mbah Wira alami gitu loh, bukan cuma sekali 2 kali. Jadi sebagai jalan tengah ya untuk kebaikan kita bersama, ya azimatnya dikirim setelah lunas gitu ya. Itu pun sempat protes Pak, loh Mbah kenapa kok nggak ngasih tahu dari awal kalau azimatnya itu dikirim setelah lunas? Ya saya kira Anda sudah paham Pak, bahwa kalau pembelian secara tempo itu ya oke lah akses diberikan duluan, tapi azimatnya ya nanti lah setelah lunas. Sama kalau kita beli motor secara cash ya, betul ya. Itu kan motor dibawa duluan, BPKB kan juga nunggu. Apalagi kredit gitu loh. Kalau kredit itu motor STNK diberikan dulu, tapi kan BPKB-nya kan enggak. Nanti setelah lunas baru BPKB diberikan. Ya itu saya rasa fair lah, adil lah ya. Jadi kalau yang minta kredit kemudian azimatnya dikirim duluan, ya saya lihat dulu orangnya gimana, amanah nggak, bisa dipercaya nggak. Nah kalau orangnya nggak bisa dipercaya, rugi saya. Kita jual beli itu kan cari untung Pak, bukan cari kerugian. Kalaupun sudah saya izinkan untuk tempo, itu artinya saya udah ngalah 1 poin untuk kebaikan dan kemudahan diri Anda. Kalau itu pun masih diminta macam-macam, waduh ya mohon maaf Pak, kalau nggak punya uang lebih baik jangan memahar lah ya. Kalau nggak punya uang lebih baik jangan memahar. Seperti ini loh ya, seperti ini Mbak Wira tunjukkan ya, inilah. Nah ini, jika Anda masih ragu-ragu ya, poin nomor 6 ya, jika Anda masih ragu-ragu, masih belum percaya, masih banyak pertimbangan, maka lebih baik jangan memahar ya. Informasi ini tuh Mbak Wira berikan sebelum Anda membayar. Sebelum Anda membayar, pertimbangkan dulu baik-baik. Anda udah dewasa semua, saya rasa bisa lah mempertimbangkan baik-baik ya. Kalau setuju baru dibayar. Nah nih, coba lihat, apakah Anda setuju? Jika setuju baru dibayar. Kalau belum setuju nggak usah bayar, nggak apa-apa ya. Dan saya rasa Anda udah cukup dewasa untuk mengambil keputusan gitu Pak ya. Nah kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Lah ini tempo tapi azimatnya kok bisa dikirim Mbah ya. Lah ini tempo tapi azimatnya kok bisa dikirim Mbah. Itu adalah atas dasar ingin membantu ya. Tapi ya saya lihat-lihat dulu loh orangnya bagaimana.
Kok saya pesen cuma dikasih nama kodamnya doang, filenya nggak dikirim. ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang cicil kemudian BPKB-nya dikasihkan, itu kebaikan dealernya itu. Dealernya terlalu baik. Kalau kemudian orangnya kabur mau nagih kemana kan gitu. Apalagi uang itu kalau udah dibawa orang itu kan tahu lah ya, susahnya nagih hutang itu kayak apa. Sesusah-susahnya orang bekerja cari duit, masih lebih susah nagih hutang. Dan itu betul-betul Mbak Wira rasakan. Ketika Anda membeli Azimat di Mbak Wira, itu pun juga ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, ketika Anda membeli, Anda akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah azimatnya, itu mutlak ya, fisik azimatnya. Ketika lunas, maka fisik azimat itu akan dikirim. Yang kedua, bonus. Bonus ini macam-macam. Ada klien yang diberi bonus berupa dupa. Ada yang bonusnya itu berupa minyak khusus, ya minyak racian khusus. Namanya minyak aura. Ada yang diberi sabun udah di blessing untuk mandi, untuk membersihkan badan. Ada yang diberi tiga-tiganya, ada yang diberi salah satu atau salah dua saja. Nah, ada juga yang seperti ini Pak, yang Mbak Wira tunjukkan ya. Ini, nah ini bisa dibaca. Janji Mbak Wira untuk klien VIP khusus. Apa isinya? Bahwa Mbak Wira memberikan bonus berupa ijazahan Aji Coroko Sungsang. Jadi nggak semua Pak, nggak semua orang itu kemudian Mbak Wira ijazah Aji Coroko Sungsang, enggak ya, hanya khusus Mbak Wira pilih. Jadi kalau bonus seperti itu ya nggak bisa iri Pak. Mbak kok dia dikasih bonus ijazahan kok saya enggak? Ya kita lihat dulu yang dibeli apa, sistem pembayarannya gimana, susah enggaknya. Klien VIP khusus ini memberi kelas elit, harganya 28 juta cash, tanpa banyak nawar, tanpa banyak negosiasi, ya udah langsung dibayar gitu aja ya, karena beliau mudah ya saya pun mudah Pak. Jadi saya beri ijazahan Aji Coroko Sungsang ini hanya khusus, nggak semuanya, dan nggak boleh meri, nggak boleh iri kayak gitu. Lomba dia kok dapat, saya kok nggak dapat, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu, karena yang dibeli beda, harganya beda, tata cara pembayarannya juga beda. Bonus itu kan suka-suka yang ngasih Pak. Nah, jadi kalau nggak dikasih bonus berupa ijazahan Aji Coroko Sungsang, ya nggak boleh meri, nggak bisa diiriin hal kayak gitu ya. Lomba orang ini kok beli azimatnya kok dikirim Mbah, walaupun tempo, kok saya enggak? Ya dia pembelian keberapa Pak? Pembelian pertama aman, kedua aman, ketiga aman. Mbak Wira udah hafal orangnya, tahu alamat rumahnya, tahu seperti apa orangnya, pernah ketemu. Walaupun tempo ya Mbak Wira kirim azimatnya, kalau udah percaya, udah langganan lama lah. Anda belum langganan kok minta fasilitas yang sama, ya tunggu dulu toh, sabar ya, azimatnya akan dikirim kok. Ini loh, udah dijawab nih loh ya. Azimatnya itu bukan nggak dikasih, melainkan diberikan nanti saat sudah lunas gitu. Semoga menjawab pertanyaan Anda ya. Ini ada 3 pertanyaan yang isinya hampir sama seperti itu tadi penjelasannya dari Mbak Wira. Kita lanjut ke sini Pak. Jadi ini akan kita lanjutkan. Jadi gini, ada beberapa pertanyaan menarik ya dari klien yang sama kepada Mbak Wira. Coba kita lihat sampai bagian yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Oke, ini sudah, ini nggak bisa ini. Ini nggak boleh. Nih ya, jadi kemarin. Berikut adalah nama kodam pendamping Anda. Mbak Wira berikan ya. Kodam sudah bisa diakses, dipanggil, dan diafirmasi, serta dinikmati tuahnya mulai sekarang. Jangan lupa dipelajari ya untuk video edukasi yang telah saya ajarkan. Terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dasar. Ini yang ingin Mbak Wira sampaikan kepada Anda, karena pertanyaan-pertanyaan ini bagus ya. Mbah, kalau bonding itu baiknya malam hari apa siang hari? Bonding itu bisa siang hari, bisa malam hari. Bagi mereka yang malamnya bekerja, contohnya security, kan jaganya malam ya, maka bondingnya siang hari Pak. Bagi mereka yang siang hari bekerja, contohnya kayak Mbak Wira ini PNS, siang hari itu bekerja, pagi sampai sore itu bekerja, maka bonding itu malam hari. Bagi para pengusaha yang pagi sibuk, siang sibuk, sore sibuk, malam sibuk, nggak usah bonding, nggak apa-apa. Dalam video edukasi itu telah Mbak Wira ajarkan bahwa Anda nggak usah bonding, karena bonding itu udah Mbak Wira yang mewakilkan. Anda udah tinggal afirmasi, amati, afirmasi, amati, afirmasi, amati, udah itu aja. Tugas Anda itu mudah sebetulnya, tinggal eksplorasi mandiri ya.
Vesselnya kan belum punya Mbah, cuma nama doang. Nama itu adalah akses kepada kodam, dan itu cukup ya untuk mereka yang melakukan pembelian secara tempo itu udah cukup. Kenapa? Karena dengan nama itu Anda udah bisa mengakses tuah kodam dan tuahnya juga udah jalan. Dan hal ini udah berkali-kali dibuktikan oleh banyak pembeli ya. Untuk bukti-buktinya bisa Anda periksa di Instagramnya Mbah Wira gitu ya. Kemudian Mbah, ini untuk video pertama yang bonding harus pegang vessel dan lain sebagainya. Kan saya nggak punya vessel dan sebagainya Mbah. Ini udah Mbah Wira jawab bahwa Pak, untuk bonding bisa dilewati, nggak usah, karena itu udah Mbah Wira yang mewakili. Kalau untuk afirmasi cukup, nah ini ya ini Mbah Wira screenshot, udah Mbah Wira kirim juga sebetulnya. Untuk afirmasi itu cukup dengan memanggil nama kodam untuk hadir ya, kemudian menyampaikan apa yang menjadi masalah hidup Anda, lalu sampaikan perintahnya apa yang Anda inginkan, tuh solusi yang kayak gimana. Gitu doang. Nggak perlu Anda pegang fisik azimatnya, cukup nama kodamnya dipegang. Karena ini kodam, Pak. Kalau azimat yang berbasis energi, maka azimatnya dipegang, dibawa, digembol. Tapi kalau azimat itu basisnya adalah kodam, maka kodam itu bisa dipanggil dan itu nggak perlu pegang azimat. Hal ini berguna untuk mereka yang azimatnya sering ketinggalan. Misalnya azimatnya bentuknya keris, bentuknya tombak, kan nggak mungkin tuh dibawa tiap hari. Atau bentuknya cincin, sering ketinggalan di rumah, batu akik. Nah itu kodamnya bisa dipanggil. Jadi nggak perlu emasnya digembel kemana-mana atau pusakanya digembel kemana-mana. Mbak, untuk panggil kodam apakah harus bakar dupa ya? Jawabannya tidak, Pak. Kodam itu kalau ingin memanggil cukup dipanggil namanya maka dia akan datang. Terus waktu yang baik buat manggil kodam itu jam berapa? Siang atau malam? Ya sesuai kebutuhan, Pak. Sepanjang hari itu bisa. Butuhnya pagi ya dipanggil pagi, butuhnya siang ya dipanggil siang, butuhnya malam ya dipanggil malam. Ya. Dan itu sudah Mbak Wira sampaikan di banyak video sebetulnya. Untuk manggil kodam itu nggak harus meditasi, nggak harus kayang, nggak harus duduk bersila, nggak harus bakar dupa, nggak harus bakar kemenyan. Jadi cukup dipanggil namanya, kodam akan datang. Kita lanjut. Mbak Wira tanya tuah nih ya. Kemarin gimana Pak jualannya, hasilnya sama atau ada peningkatan? Dijawab belum saya panggil Mbah, soalnya kalau ngikutin video kan harus offering dulu. Ini Pak ya, kalau manggil kodam nggak perlu offering Pak. Offering itu kan hadiah. Hadiah itu ya sukarela, hadiah itu nggak harus, hadiah itu nggak wajib. Nah ini loh, Mbah Wira yang takut ya, Mbah Wira takutkan tuh seperti ini. Videonya udah jelas, videonya ada banyak, konsultasi juga mudah ya. Tapi klien masih kesulitan untuk memahami. Maka dari itu hati-hati sekali ya, Mbah Wira tuh hati-hati sekali dalam menjelaskan tuh, karena ya seperti ini. Karena nyatanya udah banyak edukasi pun masih banyak loh yang belum paham. Apalagi penjual-penjual yang tidak ngasih edukasi. Wah itu bisa dibayangkan sih betapa bingungnya si pembeli azimat ya, karena tidak diberi edukasi. Dan ada Mbak yang kayak gitu, ada. Nanti saya tunjukkan ya, ada. Nanti saya tunjukkan. Ya. Gimana kemarin penjualannya? Katanya belum dipanggil. Saya tanya kemarin penjualnya gimana? Katanya belum ada peningkatan. Kemarin dapat berapa duit? Katanya cuma 300.000. Kalau hari sebelumnya 600, hari sebelumnya lagi 500. Berarti setelah ada azimat ya hasilnya malah turun. Oke, nanti coba dipanggil lalu afirmasi. Jika masih tidak ada peningkatan penjualan, maka sisa hutangnya tidak usah dibayar. Enak ya? Beli, kodamnya diberi, ya kan? Kalau nggak ada peningkatan nggak usah dibayar. Coba kurang enak gimana? Berarti Anda nggak cocok Pak pakai kodam. Lah nggak ada peningkatan hidup, lalu buat apa punya kodam? Ya, nggak usah dibayar kodamnya ya. Lah uangnya nggak kembali Mbah. Nah ini aturan, nah kan udah diberitahu. Uang itu tidak bisa kembali. Maka dari itu pikirkan baik-baik sebelum memahar. Kodam itu tetap di Anda, tidak saya tarik kembali. Namun sisa hutangnya nggak usah dibayar ya. Oke, nanti saya coba, katanya begitu. Baik, nanti kita amati ya gimana hasilnya. Lah, gimana saya tahu kalau kodamnya nggak ditarik Mbah? Nah ini kan berarti kan benih-benih ketidakpercayaan itu kan muncul. Ya nggak apa-apa, Wanda boleh nggak percaya dengan saya. Ketemu juga nggak pernah kok. Nggak percaya itu kan wajar. Dan sebagaimana Anda yang nggak percaya dengan saya pun juga boleh dong nggak percaya dengan Anda. Seperti ketika Anda tempo belum lunas, minta azimat dikirim. Boleh dong saya nggak percaya. Ya aksesnya saya beri, kodamnya saya kirim. Boleh Anda panggil, boleh Anda nikmati kodamnya. Tapi kalau fisik azimatnya ya tunggu dulu dong. Nah gitu loh ya. Jadi sama, adil.
Ketika saya bilang tidak ditarik, maka tidak akan saya tarik, Pak. Jika Anda tidak percaya omongan saya, maka bisa Anda cek ke dukun kepercayaan Anda, apakah kodamnya masih ada atau tidak. Simple aja kalau urusan jual beli dengan saya. Saya tuh berusaha banget tidak merugikan orang. Itulah kenapa ada orang, Mbah terlalu mahal azimatnya, oke saya turunkan harganya. Mbah harganya udah turun tapi saya masih belum mampu, saya minta dicicil, oke saya izinkan. Tadi loh Pak, yang di atas tadi loh Pak, ya oke saya izinkan. Mana ini? Nah ini loh Pak, nah ini loh Pak. Gimana Mbah kalau DP 2 juta dulu boleh nggak? Oke saya izinkan. Saya itu berusaha membantu orang dan berusaha tidak mempersulit orang ya. Terus kemudian kita lanjut. Ini yang menarik di sini ya. Nah ini. Yang ini bisa azimatnya dikirim padahal masih tempo. Jawabannya sudah ya tadi ya. Kita lihat juga bagaimana orangnya, bagaimana personalnya. Langganan bukan, belinya udah berapa kali dan sebagainya. Maksud saya begini, kenapa Anda tidak bilang dari awal kalau pesennya tempo cuma nama kodam yang dikasih bukan azimat yang dikirim? Ya saya pikir Anda juga udah paham, karena hal itu udah banyak sering muncul di videonya Mbak Wira, juga banyak sering muncul di Instagramnya Mbak Wira. Saya pikir Anda udah paham, makanya saya juga nggak menjelaskan hal seperti itu. Kalau dulu ya, waktu masih banyak-banyaknya yang cicil, itu ada itu, di ketentuannya itu Mbak Wira kasih itu, azimat akan dikirim setelah lunas ya. Jadi setelah ada kasus seperti ini, itu kalimat itu akan Mbak Wira munculkan kembali supaya tidak ada kesalahpahaman di diri klien dengan Mbak Wira ya. Kalau yang dipelajari di video kan yang itu maharnya yang secara cash ya, karena memang dulu hanya ada cash saja Pak. Cicil itu ya baru-baru ini loh saya izinkan karena kondisi ekonomi itu sedang memburuk, makanya saya izinkan. Oke lah nggak apa-apa cicil, sama-sama susahnya ya, saya ingin membantu, oke lah nggak apa-apa. Dulu memang cash semua, nggak ada cicil. Mau itu harganya 60 juta ya cash, mau itu elit yang 120 juta ya cash. Cicil tuh bener-bener nggak Mbak Wira izinkan. Pesan guru Mbak Wira gitu, ternyata bener. Ketika diizinkan banyak polemik, banyak masalah. Tapi ya gimana ya, akhirnya kalah dengan rasa kemanusiaan. Ketika ada klien yang minta tolong Mbak, bener-bener minta tolong, saya punya uang cuman segini, akhirnya ya luluh juga gitu loh. Nah, ternyata ujungnya kayak gini ya. Kita lanjut. Anda suruh saya pelajari videonya sendiri kan. Lain kali kalau ada pemahar yang mau tempo azimat diperjelas saja Mbak. Wih, galak. Ya, galak. Lah Anda kok bilang tidak usah bakar dupa, sementara di video harus bakar dupa buat hadiah sekodam. Ini bagaimana kok nggak nyambung? Ini pasti karyawannya yang ngomong ya. Wah. Ada ngeri Pak, kalimatnya ngeri Pak ya. Jadi ini kemudian saya jawab satu persatu ya pertanyaan. Intinya sama dengan yang saya bacakan ini, bahwa ini Mbak Wira sendiri yang ngomong ya. Ini coba dilihat ya, kita klik ya, ini coba kita klik coba. Untuk panggil kodam apakah harus bakar dupa? Jawabannya tidak. Kalau panggil ya tinggal disebut namanya tanpa harus bakar-bakar. Karena offering itu adalah hadiah. Ini loh Pak. Kalau ngitung video kan offering dulu. Enggak Pak, siapa yang harus offering dulu? Enggak. Offering itu hadiah. Hadiah itu diberikan kalau Anda punya waktu, Anda punya dupa, Anda punya sisa budget lebih untuk ngasih hadiah, baru dikasih. Kalau enggak ya enggak masalah. Ya, kodam bisa dipanggil kok tanpa Anda bakar-bakar. Saya punya klien VIP yang enggak bisa bakar dupa karena beliau wanita. Enggak enak sama suaminya katanya. Itu ya tuahnya jalan baik. Ya, dan testimoninya sering berkeliaran itu di sosial medianya Mbak Wira. Jadi enggak masalah Anda enggak bakar dupa. Panggil ya panggil aja, sebut namanya gitu Pak. Ngeri ya, ngeri, kalimatnya ngeri. Oke, kemudian ini apa ini? Nah ini. Misal seminggu tuahnya nggak kerasa gimana Mbak? Di sini Mbak Wira mulai naik nih ya. Nomor 1 silakan dibaca bahwa kodam adalah bagian dari usaha ya. Nih ya, tidak ada jaminan apapun karena kodam itu usaha Pak, bagian dari usaha. Dan ini pun saya sudah tanya, apakah Anda setuju? Dia setuju, ya sudah. Maka nggak ada perbincangan panjang lagi setelah itu. Ya, jadi saya sudah paham ketika orang-orang macam Anda yang minta jaminan tuah dan lain, pasti nyerangnya saya itu di bagian jaminan tuah yang berjalan. Saya tidak bodoh. Bagaimanapun juga Mbak Wira ini lulusan magister. Dan S2 saya itu dibiayai oleh pemerintah karena
saya mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu bukan untuk orang yang bodoh. Makanya saya bilang saya tidak bodoh. Saya tidak jualan nasib. Makanya aturan tentang tua saya tulis di nomor 1 supaya semua yang akan beli membacanya terlebih dahulu. Lalu klien menjawab, lain kali Mbah, kalau yang ngechat dengan Tempo di awal disebutkan kalau yang dikirim cuma nama kodam. Gitu saran saya. Oke, saran saya terima. Nanti ya ke depan untuk ini akan Mbah Wira tambah di bagian nomor 4 ini. Kodam sudah bisa diakses sejak hari pertama dimiliki, namun untuk yang pembelian secara Tempo, azimat akan dikirim setelah lunas. Akan saya beri keterangan seperti itu ya. Terima kasih untuk masukannya. Itu tadi semua pertanyaan Anda sudah saya jawab. Semoga bermanfaat dan ini juga sekaligus menjadi edukasi ya buat teman-teman semua yang ingin membeli azimat di Mbah Wira. Ingat bahwa azimat adalah sarana usaha. Sama seperti kita mau maju ke medan perang, kita beli helm, kita beli Kevlar. Nggak ada jaminan penjual helm jamin Anda pasti berangkat selamat, pulang selamat. Anda berangkat sehat, pulang juga sehat. Oh, nyawa itu yang punya Tuhan, bukan penjual Kevlar kok. Gitu. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas ya, akan Mbah Wira jelaskan sampai Anda puas. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.